Halo semuanya, salam sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perekonomian Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Iin Cayaningsih, NIM 18210-155. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Chandra Bagja. Seperti yang saya bilang tadi, kali ini kita akan membahas terkait sistem ekonomi. Nah, sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya, baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Menurut Dumairi tahun 1996, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi ini terdiri dari unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang ekonomi sebagai objek, dan seperangkat kelembagaan yang mengatur dalam kegiatan berekonomi. Memilih sistem ekonomi ini terdapat beberapa pertimbangan. Nah, menurut Sanusi, ini ada 5 pertimbangan, yaitu sumber sejarah, cita-cita, keinginan, dan sikap masyarakat, sumber daya alam termasuk iklim, filsafat yang dimiliki dan dibela oleh sebagian besar masyarakat, teorisasi yang dilakukan oleh masyarakat pada masa lalu dan sekarang mengenai tujuan yang dipilih, serta trials and error dalam usaha mencari alat-alat ekonomi. Sementara menurut Lemhanas, pertimbangan memilih sistem ekonomi ini dipengaruhi oleh falsafah dan ideologinya, akumulasi ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat, karakteristik demografinya, nilai-nilai moral dan adat masyarakat, nilai estetika, norma, dan kebudayaan masyarakat, sistem hukum nasional, sistem politik, dan subsistem sosialnya termasuk pengalaman sejarah masa lalu. Nah, sistem ekonomi yang umum di dunia ini ada 3, yaitu kapitalis, sosialis, dan campuran. Nah, sistem ekonomi kapitalis ini adalah suatu sistem ekonomi di mana ekonomi ini diatur oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Sistem ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan seperti yang diinginkannya. Ciri-cirinya adalah menerapkan sistem persaingan bebas, kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi, peranan pemerintah dibatasi, serta peranan modal di sini sangatlah penting. Meskipun demikian, sistem ekonomi kapitalis ini memiliki kelebihan, yaitu setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat, serta kualitas barang lebih terjamin. Sementara kekurangannya yaitu sulit terjadi pemerataan pendapat, rentan terhadap krisis ekonomi, menimbulkan monopoli, dan adanya eksploitasi. Nah, yang kedua tadi adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ini kebalikan dari kapitalis, di mana pasar justru dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dan mekanisme pasar menyebabkan tidak mungkin bekerja secara efisien. Oleh karena itu, pemerintah turut aktif bermain dalam perekonomian. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi sosialis ini, hak milik individu tidak diakui. Seluruh sumber daya dikuasai oleh negara, semua masyarakat adalah karyawan negara, serta kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Kelebihan dari sistem ekonomi sosialis ini adalah pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata, pelaksanaan pembangunan lebih cepat, serta pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara kekurangannya, individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Tidak ada pula kebebasan memiliki sumber daya, serta potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Nah, yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Ini adalah sistem ekonomi yang mengandung beberapa elemen dari sistem kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, di mana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan, walaupun dalam kadar yang berbeda-beda. Nah, di sini, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Namun, masyarakat masih diberi kebebasan menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Ciri-ciri dari sistem ini, jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan pasar, hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum,
Kemudian pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapat, serta ada persaingan tetapi masih ada dalam kontrol pemerintah. Nah, ini memiliki kelebihan yaitu kestabilan ekonomi lebih terjamin. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil, serta adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Sementara kekurangannya ada dua, yaitu sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi pemerintah dan kegiatan ekonomi swasta, serta sulit juga menentukan batas atas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Nah, berikutnya adalah sejarah perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia ini pada tahun 1950 sampai 1965, Indonesia dilanda gejala politik dalam negeri yang mengakibatkan penata perekonomian Indonesia sangat buruk. Kegiatan produksi di sektor pertanian dan industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Pada Kabinet Natsir dirumuskan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut RUP. RUP ini kemudian digunakan pada kabinet selanjutnya yang dinamakan Rencana Pembangunan Ekonomi 5 tahun. Nah, sejarah perekonomian Indonesia ini terbagi menjadi 4, yaitu pada pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Transisi, dan Reformasi. Pada masa pemerintahan Orde Lama, yaitu pada tahun 1950 sampai 1966, ini selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih merupakan peninggalan zaman kolonialisasi, yang kebanyakan masih berorientasi ekspor dan didominasi oleh perusahaan asing. Prioritas pembangunan Orde Lama ini stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, unifikasi, dan rekonstruksi. Kemudian pada akhir 1965 terjadi kudeta dari PKI yang juga merubah sistem ekonomi Indonesia dari pemikiran sosialis ke semi kapitalis. Nah, faktor penyebab buruknya perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Yang pertama, ini periode Orde Lama Indonesia pernah mengalami sistem politik demokrasi dan demokrasi terpimpin. Sistem politik demokrasi saat itu menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional akibat dari terlalu banyak konflik partai politik. Begitu juga sistem politik demokrasi terpimpin yang umur kabinetnya hanya 1 tahun saja, yang tidak memberi kesempatan atau waktu bagi pemerintah yang berkuasa untuk memikirkan masalah sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua, ini selain kondisi politik dalam negeri, buruknya perekonomian pada masa Orde Lama yaitu keterbatasan faktor produksi. Kemudian masa pemerintahan Orde Baru yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, kondisi pada masa ini, hutang negara sangat membengkak. Ekspor menurun 75% dari dana APBN untuk proyek mercusuar, laju inflasi 30-50% per tahun, prasarana perekonomian juga rusak, dan produktivitas sektor industri menurun. Kemudian pada pembangunan masa Orde Baru ini ada masa peralihan yaitu tahun 1966 sampai 1968, kemudian ada pembangunan jangka panjang tahap pertama yaitu 1969 sampai 1993, kemudian ada pembangunan jangka panjang tahap kedua yaitu 1994 sampai 2019. Nah, di sini ini ada langkah perbaikan ekonomi. Ini ada program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pada pembangunan jangka pendek, ini pada tahun 1966 sampai 1968 ini mengatasi hiperinflasi, mengusahakan stok pangan yang cukup, rehabilitasi prasarana perekonomian, membuka kembali hubungan dengan luar negeri, memberlakukan 3 undang-undang perbankan, serta memperluas lapangan kerja. Sementara untuk pembangunan jangka panjang ini ada 2 tahap. Ini tahap pertama yaitu Repalita 1-5 dan tahap yang kedua ini Repalita 6 sampai dengan Repalita 10. Yang ini pada dasarnya Repalita 1 dimulai pada tahun 1969 sampai dengan Repalita ke-10 yang ini berakhir pada tahun 2019. Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru. Dari segi orientasi kebijakan ekonomi, Orde Lama ini
kebijakan ekonomi tertutup orientasi sosialis atau komunis, sementara Orde Baru ekonomi terbuka orientasi kapitalis. Dari segi political will, Orde Lama kondisi baru merdeka, emosi nasionalisme sangat tinggi, keinginan terlihat lebih unggul di mata bangsa asing sehingga proyek mercusuar sangat marak. Sementara pada masa Orde Baru, kemauan politik kuat untuk membangun ekonomi dan membuka ruang yang besar bagi modal asing. Kemudian dari segi stabilitas politik dan ekonomi, pada Orde Lama tingkat inflasi ini sangat tinggi. Sementara pada Orde Baru menurunkan tingkat inflasi dari pada tahun 1966 yaitu 500% menjadi 5-10% di tahun 1970. Kemudian dari segi sumber daya manusia, ini di Orde Lama kualitas sumber daya manusia ini sangat baik, tapi terbatas. Nah, sementara Orde Baru ini lebih baik dengan meningkatnya presentasi masyarakat yang sekolah. Nah, yang terakhir ini dari segi kondisi politik dunia pada masa Orde Lama, ini situasi dunia yang baru selesai Perang Dunia Kedua berpengaruh negatif. Sementara pada Orde Baru ini kondisi oil boom, berakhirnya Perang Vietnam dan Perang Dingin membawa dampak positif. Selanjutnya ini ada pemerintahan transisi. Ini berawal dari nilai tukar mata uang Thailand terhadap dolar Amerika ini mengalami goncangan hebat sehingga mempengaruhi perekonomian negara lain termasuk Indonesia. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 1997, pemerintah akhirnya meminta bantuan keuangan dari IMF sebesar 3 miliar dolar Amerika yang diharapkan akan menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun kenyataannya nilai tukar rupiah terus melemah. Nah, kemudian peminjaman bantuan keuangan dari IMF yang kedua kalinya ini ditunda karena pemerintah Indonesia tidak melakukan reformasi sesuai kesepakatan dengan IMF. Nah, setelah itu dilakukan kembali perundingan hingga menciptakan kesepakatan baru yang bernama Memorandum Tambahan tentang Kebijaksanaan Ekonomi Keuangan. Kemudian pada akhir Mei 1998, terjadi pergerakan mahasiswa yang mengakibatkan Bapak Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh wakilnya yaitu Bapak B.J. Habibie. Nah, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak B.J. Habibie ini ternyata tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Karena tidak ada perubahan yang nyata ditandai dengan KKN semakin menjadi dan permasalahan rezim Soeharto juga tidak terselesaikan. Nah, melalui pemilu pada tahun 1999 ini terpilih Gus Dur sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden sehingga lahirlah pemerintah reformasi atau perubahan. Nah, pemerintahan reformasi ini dimulai saat kepemimpinan Bapak Presiden B.J. Habibie. Pada awal pemerintahan kondisi perekonomian menunjukkan adanya perbaikan, tetapi ternyata tidak berjalan lama. Presiden bertindak diktator. Sikap Presiden tidak sejalan dengan DPR dan KKN tetap berjalan. Berbagai permasalahan dalam negeri juga tidak terselesaikan dengan baik. Kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi juga muncul di mana-mana. Hubungan dengan IMF semakin memburuk dan kurs dolar mencapai Rp12.000 per 1 US dollar. Nah, kemudian payung hukum perekonomian Indonesia ini pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi terlihat pada materi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pada ayat pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, ayat kelima, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, demikian pembahasan materi terkait sistem perekonomian Indonesia dan dunia ini. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Untuk sarannya akan saya terima dengan senang hati. Dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.